tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dadak masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Kan di pelosok, di banyak tempat. Jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Politik Rusio. Itu tadi cuplikan dari pidato politik Anies Baswedan. Merasa tersindir nggak dengan pernyataan tadi? Ya kalau mungkin di DKI waktu itu gagasannya relevan. Tapi kan hari ini beliau ingin berbicara yang lebih besar. Seorang calon presiden. Yang sebenarnya kita juga nunggu-nunggu nih perubahan apa yang sedang dijanjikan gitu. Jadi dan apakah kampanye yang beliau lakukan hari ini memang sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat yang mungkin tercapture di survei. Ya, soal survei-survei tadi. Jadi menurut kami apa yang sudah dilakukan hari ini, Pak Jokowi kurang berani apa? Kita lihat beberapa tindakan-tindakannya juga wow gitu, orang-orang berpikir begitu. Jadi sekarang Pilpres itu masyarakat itu menunggu sebenarnya gitu, yang ingin menjadi hal yang di-capture oleh seorang calon presiden dan itu sesuai dengan batinnya. Oke, jadi nggak merasa tersindir ya? Ya kalau kita kan kurang berani apa kita? Oke. Dari PDI Perjuangan merasa tersindir nggak ini? Tadi yang disebut lari-lari, selfie itu kan mungkin mengacu ke capres Anda ya, Mas Ganjar yang suka lari. Memang Mas Ganjar suka lari pagi kan. Kalau Anies mungkin suka lari dari janji. Jadi ya. Maksudnya apa itu? Ya kan banyak janjinya yang tidak terrealisir kan. Kalau mau saya baca kan penyebab. Nanti kalau saya jawab jangan dipotong ya. Nggak apa-apa. Ya kalau mau dijawab juga nggak apa-apa. Malah kalau abang jawab terus saya silakan. Jadi kalau gini loh, kita ambil contoh. Mau bandingkan aja lah zaman Ahok sama zaman Anies Baswedan. Ketika zaman Ahok orang setiap hari bisa datang ketemu dengan gubernurnya. Rakyat bisa melihat semua nomenklatur anggaran secara daring. Ya, report ada, semua rakyat bisa melaporkan seluruhnya kepada gubernur secara langsung, gitu ya. Itu adalah bentuk transparansi. Ke depan harusnya ini nanti kalau Pak andai kata ini jauh-jauh ya, Pak Anies jadi presiden, jangan gini dong. Ya, untuk mencegah korupsi, maka semua budget nomenklatur setiap departemen itu harus dibuka kepada publik supaya kita tahu. I-budgeting maksudnya? Iya dong, kan gitu nih contohnya ya. Jadi yang dilakukan oleh Pak Anies sekarang, saya terus terang melihat panggungnya tadi itu sebuah panggung teater yang sangat mahal dan begitu Amerika style ya, kalau saya lihat tadi itu mahal banget. Pak Ganjar gak akan mampu. Karena dia kan ada acara relawan di Senayan. Jadi pas lari pagi, itu kan relawan yang buat. Ya, dia bisa ketemu banyak orang dan alhamdulillah rakyat senang ketemu dia. Emang itu salah? Kan dia memang calon presiden. Sebagai calon presiden, hal yang wajar dia melakukan. Karena sudah selama 8 bulan Pak Anies keliling Indonesia, nggak ada yang nyinyir atau nggak pernah disinggung sama yang lain. Jadi kalau Pak Ganjar keliling ke sana kemari gitu ya, ketemu warga pagi-pagi, kenapa sih mesti disindir gitu ya? Lalu soal berani, memang harus berani. Berani karena benar. Berani capek, berani lelah untuk rakyat. Ya, jangan cuma berani dulu di ruang ber-AC, masuk angin, kerokan tiap 2 hari. Gitu loh. Harus berani juga keluar dari ruangan ber-AC. Jangan kalau sudah banjir tinggi baru turun. Gitu loh. Ini saya menganggap Pak Anies ini hanya ingin menimbulkan dikotomi, hanya menginginkan sensasi. Yang kita tunggu dari beliau ini udah 8 bulan loh. Kita menunggu satu gagasan besar tentang perubahan itu. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dadak masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bohong, kamu tuh kan bohong. Ini parah nih. Bohong, kamu tuh kan bohong. Bohong, ini parah.
Kenapa? Karena Pak Anies ini NU banget buat kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stick pemilik akun pemilik video. Hanya ingin tepuk tangan dengan pernyataan Bapak yang pakai peci NU itu. Ya, it's okay. Kalau memang benar apa yang Bapak sampaikan itu ya, Pak Anies Baswedan paling NU banget gitulah ya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kemarin waktu Harlah 1 abadnya NU yang diselenggarakan di Delta Sidoarjo, Jawa Timur, kenapa Pak Anies Baswedan itu nggak hadir alias nggak datang? Kenapa? Jangan bilang nggak diundang ya. Kalau lah misalnya pun nggak diundang, ya, kalau memang benar Pak Anies itu apa yang Bapak sampaikan paling NU banget, nggak diundang pun menurut saya pasti datang. Ya, it's okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kita rakyat Indonesia, ya, hari ini tahu siapa-siapa orang yang di belakang Bapak Anies Baswedan atau pendukungnya, ya. Salah satu pendukungnya Bapak Anies Baswedan itu ya adalah ormas-ormas terlarang atau ormas-ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah hari ini. Ya, adapun ormas yang saya maksud adalah EPI. Bapak tahu kan siapa pimpinan EPI yang dekat dengan Bapak Anies Baswedan? Pastinya tahulah. Ya, ini kita tarik ke belakang ya. Sekedar untuk pengingat agar dapat kita kaji sama-sama. Bapak pernah tahu kan apa yang pernah disampaikan oleh pimpinan EPI untuk almarhum Gus Dur, untuk almarhum Abdurrahman Wahid pada waktu itu, ya, dengan mengatakan Gus Dur itu sudah buta mata, buta hatinya. Bukan itu aja, masih ada lain. Nah, oke, tapi saya enggak sebutin. Coba di situ aja Bapak mikir gitu ya. Bisakah Bapak Anies Baswedan itu lepas dari orang itu, dari pimpinan EPI itu? Enggak, menurut saya ya. Saya sebagai pencinta NU, saya pengikut NU, ya. Saya tidak. Kalau memang mau ya Bapak aja, ya. Dan itu tadi ada pernyataan Bapak bahwa yang menyatakan bahwasannya yang bisa mengamalkan amalia itu cuman ada di antara tiga itu cuman Pak Anies. Ya, Bapak Ganjar Pranowo sama Pak Prabowo Subianto nggak bisa. Itu statement seperti apa seperti itu? Jangan begitu Pak, ya. Oke. Kalau memang mau dukung silakan, tapi jangan menyudutkan. Oke, salam cerdas 2024. Ini adalah momentum bertemunya seluruh elemen rakyat dalam temu. Piye bos? Wis mengalami perubahan urung? Ora sah ngenteni Anies dadi presiden arep berubah. Mulai detik kemarin udah berubah. Aduh, mana itu pesawat jetnya dikandangin lagi. Udah masuk garasi, nggak ada ongkos. Mana mobil-mobil mewah yang buat muter-muter tuh di mana? Besok mau pakai odong-odong. Kasihan nanti capek loh, Anies nanti capek. Kasihan nanti, kasihan capek. Kasihan. Dengarkan ya, tidak ada yang membenci atau memfitnah Pak Anies ya. Jadi kamu itu tolong didengarkan. Kalau orang yang tidak mendukung Pak Anies berbicara fakta, kamu mengatakan difitnah. Orang PKI yang tidak suka ataupun tidak memilih Pak Anies. Ini fakta ya Drun ya. Saya akan berbicara fakta. Kalau Pak Anies selama jadi gubernur DKI Jakarta itu tidak bisa kerja sama sekali. Itu fakta ya Drun ya. Kalau prestasinya coba satu saja kalian sebutkan apa? Setahu saya dia itu pandai merangkai kata-kata, memutarbalikkan kata. Seperti korupsi, dia dibalik lagi menjadi kelebihan bayar.
banjir tak becus menanggulangi, mengatakan itu bukan banjir, itu air parkir. Sampai nama jalan, nama rumah sakit itu dirubah, diganti, hingga namanya sendiri karena sahabatnya itu, keinginannya itu, nafsunya itu besar, pengen jadi presiden, biar dikatakan dia itu nasionalis, itu sampai namanya diganti Yohanes, dibaptis. Ini fakta ya Drun, bukan kita itu memfitnah ya. Terus Pak Anies pernah menjanjikan akan mendatangkan klub dunia, klub sepak bola dunia, ada Juventus, Real Madrid, Barcelona. Itu bohong nggak Drun? Sampai sekarang ada buktinya nggak? Bohong ya, jangan mengatakan saya itu fitnah. Oke, yang kedua, coba kamu buka database, ketik di Google, ketik gubernur terbodoh di Indonesia. Yang muncul kan Pak Anies. Apa saya itu merekayasa? Kan enggak. Lah ini juga fakta. Terus DP 0 rupiah, itu juga enggak ada buktinya, bohong. Malah uangnya dikorupsi lagi sama Anies. Ini fakta Drun, jangan marah ya. Korupsi Formula E, setiap kali KPK mau menyidik, memeriksa Anies, kamu pendukungnya yang goblok-goblok itu selalu teriak dijegal, dijegal. Ini fakta ya Drun ya. Yang barbar itu siapa ya? Yang bersifat kriminal itu siapa? Yang gaya-gaya preman itu siapa? Ada lagi Drun, dana hibah itu juga dikorupsi, sampai istrinya dikasih 62 miliar. Ini fakta ya Drun ya. Korupsi bansos, beras ditimbun sampai busuk, tidak merasa kasihan sesama rakyatnya yang seharusnya dibagikan. Ini keinginannya Pak Anies itu seperti apa Drun? Ini fakta ya. Dan yang tidak kalah penting ya Drun ya, pendukungnya Pak Anies itu suka fitnah, barbar, tapi membalikan fakta. Setiap kali orang yang tidak sepaham, tidak mendukung Pak Anies, kamu katakan PKI, anti-rezim ya. Ini ya, orang berteriak seperti gerombolan Eki Sujana, Gus Suginur, terus Kosinudin. Itu fitnah, isu ijazah palsu itu diteriakan itu dengan tujuan apa? Itu pengalian isu agar Pak Anies itu tidak tersorot dalam bekerjanya, korupsi Formula E, dana bansos dan sebagainya. Kami itu selalu cerdas, kami itu bukan berpihak atau orang dekatnya Pak Jokowi, itu enggak. Kita harus mengakui Drun, kalau Pak Anies itu memang prestasinya yaitu korupsi menjadi kelebihan bayar, banjir menjadi air parkir ya, alat transportasi kaki. Ini kan saya itu kalau ngomong ke Pak Anies itu ya mau ketawa. Masa orang bodoh, tolol, nggak bisa kerja sama sekali, kamu bilang kamu dipoles, kamu bela mati-matian. Itu tuh ada apanya? Lucu ya Drun ya. Ya kalau kamu itu mau memilih pemimpin ya sekelas Pak Prabowo, atau Pak Ganjar Pranowo, atau Pak Ahok, atau kalau bisa kamu dukung lagi Pak Jokowi 3 periode atau seumur hidup. Coba kamu sekali-sekali teriak Drun, menekan, ngompor-ngompori mahasiswa agar demo di depan gedung DPR, itu menuntut, berteriak agar undang-undang penyitaan aset koruptor itu segera dibikin, segera disahkan. Itu baru kamu itu otaknya waras. Gitu ya Drun ya. Salam, kamu itu otaknya itu tersumbat kotoran terus-terusan. Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan? Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai, dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20, mereka akan datang untuk semua ke sini. Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan loh, kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Ya, padahal nanti saya undang, beneran. Yang mengusung dia Partai Nasdem, yang nyuruh dia
dia keliling, Partai Nasdem, yang bayarin logistik dia, Partai Nasdem, yang siapin jet pribadi buat dia, Partai Nasdem. kok ngakunya petugas rakyat? Apa lo? Bila katak itu dimasukkan ke panci yang airnya dingin, nyalakan kompornya pelan-pelan. Asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu Anies sudah berkeliling lebih dari setengah wilayah Indonesia. Kita nggak mendengar ide perubahan itu ada di mana gitu loh. Anda setuju nggak IKN? Anda setuju nggak revisi Undang-Undang Omnibus Law? Anda setuju nggak dengan revisi Undang-Undang KPK misalnya? Bagaimana tanggapan Anda terhadap proses Mahkamah Konstitusi? Itu menurut saya lebih praktis untuk uji yang besar-besar ini gitu loh. Ada tambahan sedikit, misalnya bisa juga bicara pasal 33. Ya, pasal Misalnya kan, ya, bahwa misalnya sekarang sumber daya ekonomi kita dikuasai oleh segelintir orang. Kita harapkan bahwa Anies itu adalah sang pembawa harapan. Saya membayangkan pada waktu Anies diajak oleh Nasdem keliling Indonesia itu Nasdem ngomong bahwa kami membawa sosok harapan untuk negeri ini, yaitu saudara Anies Baswedan. Ya, kemudian Aniesnya tampil, kemudian Anies menjawab harapan itu. Harapan kita adalah Indonesia akan jadi lebih baik, Indonesia akan ABCD. Kalau saya jadi presiden, saya akan melakukan ABCD. Jadi itulah yang kemudian menjadi sebuah benchmarking, sebuah cita-cita yang terpendam di dalam otak kecil kita. Ia benar-benar aktivis ini, bukan salon Bang Karni. Orang yang benar-benar memiliki jejak rekam, berdarah-darah memperjuangkan demokrasi kita Bang Karni. Gitu Bang Karni. Pertanyaan saya belum dijawab. Ya, Nasdem itu panas-panas Nasdem Bang Karni. Ya pertanyaannya kenapa Wapresnya? memutuskan wapres saja gak putus-putus. Padahal udah diskusinya sampai ke program menuntaskan kemiskinan, pengangguran, berat tuh. Lah wapres saja susah gimana sih? Hidup ini kadang-kadang ada yang duluan, ada yang belakangan Bang Karni. Jadi kita sudah paling duluan mendeklarasikan capres. Nah untuk cawapres kita agak tenang-tenang dikit. Mana tahu nanti kata pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya sebagai anak soleh Anies ini nanti dapat rezeki anak soleh juga gitu. untuk sembuh itu harus sakit dulu. Selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif. Sehingga datang karena sakit, lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video tadi, kita mendengar bersama-sama bagaimana pendapat yang diucapkan oleh para pendukungnya Anies maupun hal-hal konyol yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan itu sendiri. Saudara, dalam muatan video tadi kita bersama-sama diajarkan bahwa para pendukungnya Anies itu juga pandai bernarasi. Salah satu contoh yang kita bisa simak dalam muatan video tadi adalah pernyataan yang dilontarkan oleh Willy Aditya. Kita ketahui bersama siapa itu Willy Aditya. Dia adalah orang yang getol mati-matian membela Anies Baswedan. Dia adalah orang yang mati-matian bersuara lantang agar Anies Baswedan bisa diloloskan sebagai calon presiden di pemilu 2024 nanti. Dan juga kita dalam muatan video tadi, kita diajarkan bagaimana caranya kita secara cerdas untuk melihat rekam jejak dari seorang Anies Baswedan itu.
Banyak sekali hal-hal konyol yang kita nyimak dalam video tadi. Banyak sekali juga video-video yang mengecam Anies Baswedan itu maupun para pendukung Anies Baswedan. Di sini kita diajarkan bagaimana caranya kita lebih cerdas. Kita diberi pemahaman yang lebih luas agar wawasan dan pengetahuan kita dalam berpolitik semakin dalam. Gunakanlah suara hati kita untuk melihat semua figur pemimpin yang sudah dideklarasikan. Ada 3 orang yang sudah dideklarasikan saat ini. Ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, dan juga ada Ganjar Pranowo. Dari ketiga tokoh ini, gunakanlah suara hati kita untuk menentukan siapa figur yang tepat untuk mengayomi bangsa ini di periode 2024 sampai 2029. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Butuh kesabaran, butuh keuletan, butuh diskusi yang panjang agar pilihan kita tidak salah. Oleh karena itu saya berharap kepada para pemirsa sekalian, semoga dengan muatan-muatan video saya yang menceritakan tentang rekam jejak Anies Baswedan maupun siapa itu Anies Baswedan dan juga para pendukung Anies Baswedan, kita semakin sadar bahwa Anies Baswedan itu orangnya seperti apa. Sekali lagi, kita butuh figur pemimpin yang mampu untuk mengayomi bangsa ini. Kita butuh figur pemimpin yang mampu untuk mensejahterakan bangsa ini. Jika kita salah pilih, maka kita yang rugi sendiri. Jika kita salah pilih, maka hancurlah NKRI ini. Sekali lagi, mari tetap konsisten, tetap berada di jalan yang benar untuk melihat setiap pemimpin yang sudah dideklarasikan oleh setiap partai politik. Saya berharap bahwa seorang Presiden Joko Widodo bisa menjadi panutan untuk kita semua. Mari gunakanlah suara hati kita, gunakanlah akal sehat kita, dan gunakanlah hati nurani kita. Saya yakin dan percaya bahwa para pemirsa sekalian pasti akan mampu untuk menentukan, untuk memilih figur pemimpin yang tepat untuk membangun, untuk mensejahterakan, dan untuk memajukan bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.